Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraswali dari kelas 11 IPS 2. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara, keberlangsungan hidup suatu negara tidak bisa hidup secara individual, maka dari itu diperlakukan satu sistem perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara, yang mana sistem politik tersebut dinamakan geopolitik. Geopolitik Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia. Ada pula pengertian wawasan Nusantara secara istilah, yaitu berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Kemudian istilah Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi penggunaan Nusantara menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Selain itu, pengertian wawasan Nusantara secara konsepsional adalah wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dan teori politik bangsa Indonesia itu sendiri. Pengertian wawasan Nusantara menurut Prof. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan ada pula menurut GBHN 1998 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dalam penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikatnya, wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. A. Asas wawasan Nusantara dalam menjaga kebinekaan. 1. Asas kepentingan bersama. 2. Asas keadilan. 3. Asas kejujuran. 4. Asas solidaritas. 5. Asas kerjasama. 6. Asas kesetiaan. 7. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional. B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri Manunggal, utuh, menyeluruh. 1. Kesatuan wilayah Nusantara. 2. Satu kesatuan politik. 3. Satu kesatuan sosial budaya. 4. Satu kesatuan ekonomi. 5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 6. Satu kesatuan kebijakan nasional. Asas wawasan Nusantara. 1. Solidaritas. 2. Kerjasama. 3. Kesetiaan. 4. Kepentingan yang sama. 5. Keadilan. 6. Kejujuran. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ia kemudian menjadikan wawasan nasional sebagai pandangan atau visi bangsa dalam mencapai tujuannya. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari semua aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individual, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Ada dua macam tujuan wawasan Nusantara, di antara lainnya tujuan nasional dan juga tujuan ke dalam. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dalam aspek Trigatra diantaranya ada letak dan bentuk geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, juga keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan untuk aspek-aspek Pancagatra diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian hubungan antara gatra, yang mana hal ini merupakan hubungan antara Trigatra dan Pancagatra, dapat dikemukakan
seperti uraian berikut. Gatra geografi. Gatra geografi sangat memengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan sebaliknya kekayaan alam dapat memengaruhi karakter geografi. B. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan, bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi, sebaliknya karakter geografi memengaruhi kehidupan dari penduduknya. C. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam, kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Peran gatra. 1. Gatra alamiah mempunyai peranan sangat besar untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. 2. Gatra ideologi, politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. 3. Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan. 4. Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. A. Implementasi dalam kehidupan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia terhadap wawasan Nusantara untuk 1. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara. 2. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang bangsa yang telah menegara bahwa di dalam penyelenggarakan kehidupan perlu adanya konsepsi wawasan Nusantara. B. Implementasi dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. 1. Kekayaan di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama. Contohnya dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. C. Implementasi dalam bidang politik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di antara pelaksanaan kehidupan politik dalam undang-undang harus sesuai hukum dan mementingkan bangsa. Pelaksanakan kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hukum, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme, memperkuat komitmen politik, dan meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional. D. Implementasi dalam kehidupan sosial. Hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial diantaranya mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi dan mengembangkan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia. E. Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan yang harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara membangun rasa persatuan dan membangun TNI yang profesional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.